Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas contoh numerik pembuatan dan penggunaan lingkaran Moore. Misalnya diberikan di sini sebuah penampang diketahui inersia terhadap sumbu X dan Y-nya, yaitu IX-nya 20 cm/4, IY-nya 100 cm/4, dan produk inersia IXY-nya sebesar positif 30 cm/4. Kemudian kita diminta menggunakan lingkaran Moore untuk menentukan nilai inersia dan produk inersia terhadap sumbu X aksen dan Y aksen ini, di mana sumbu X aksen dan Y aksen ini merupakan rotasi dari sumbu XY sebesar 40 derajat searah dengan putaran jarum jam. Lalu menggunakan lingkaran Moore yang sama, kita juga diminta menentukan nilai-nilai momen inersia utama serta sudut putar yang menghasilkan sumbu utama. Pertama, untuk memulai membuat lingkaran Moore, kita siapkan sumbunya terlebih dahulu. Sekarang karena nilai-nilai IX, IY, dan IXY sudah diberikan, kita bisa cantumkan satuannya dalam cm/4. Dan misalnya skala yang diambil adalah seperti ini, sehingga angka-angka yang tadi 20 cm/4, 100 cm/4, dan 30 cm/4 sebagai nilai-nilai yang diketahui dapat diplot di dalam gambar ini. Kemudian kita plot nilai IX sebesar 20 cm/4, IY-nya yang 100 cm/4, lalu di tengah-tengah di antara 20 dan 100 ini tentu saja titik O sebagai pusat lingkaran yang nilainya adalah 60. Dari IX yang nilainya 20 cm/4, kita ambil ke arah vertikal karena IXY-nya 30 cm/4 positif, jadi kita ambil ke arah atas dan kita peroleh titik A di sini pada koordinat 20 IX dan IXY 30, dan jari-jari lingkaran Moore adalah nanti dari O yang 60 ini ke A. Demikian jari-jarinya, dan lingkarannya pun bisa kita buat. Jadi dari titik A ini kita bisa baca nilai IX sebesar 20, nilai IY sebesar 100, dan nilai IXY sebesar 30. Selanjutnya pada soal diberikan permintaan untuk menentukan nilai inersia penampang yang sama terhadap sumbu X aksen yang Y aksen yang diputar sejauh 40 derajat dari XY yang awal. Oleh karena itu, garis diameter ini harus kita putar sejauh 2 kali 40 derajat, yaitu 80 derajat. Dan di sini arahnya searah jarum jam, jadi kita harus putar diameter ini sejauh 80 derajat searah dengan jarum jam. Dan kita peroleh garis merah yang ini, di mana titik A berpindah ke titik C. Dari titik C ini, kita tinggal baca ke sumbu IX, IY. Ke sini kita dapatkan angka 82,6. Di seberangnya kita dapatkan angka 37,4. Dan ke arah sumbu vertikal kita dapatkan angka 44,6. Dengan demikian, nilai IX aksen adalah 82,6 cm/4. Nilai IY aksen adalah 37,4 cm/4, dan nilai IX aksen Y aksen adalah 44,6 cm/4. Nilai-nilai ini dapat juga kita hitung secara semi-analitik. Misalnya dari nilai-nilai ini bahwa jarak OA ini mestinya adalah bisa kita hitung dari segitiga ini, karena ini 40 dan tingginya 30. Mestinya jari-jari lingkaran adalah 50 cm/4. Kemudian sudut antara diameter ini dengan garis horizontal bisa kita hitung dari misalnya arkus tangan 30 dibagi 40. Di situ kita dapatkan sudutnya sebesar 36,87 derajat, sehingga sudut yang tersisa di sini dari garis OC ini ke horizontal itu adalah 63,13 derajat. Jadi angka 82,6 ini bisa kita hitung dari nilai 50 dikalikan kosinus 63,13 derajat ditambahkan dengan 60. Sedangkan nilai 37,4 dapat kita hitung dari 60 dikurangi dengan 50 dikalikan kosinus 63,13 derajat. Dan nilai 44,6 ini bisa kita hitung dari 50 dikalikan sinus 63,13 derajat. Untuk nilai inersia utama, kita bisa lihat di sini bahwa titik A, kalau kita putar sejauh 36,87 derajat ini,
akan menghasilkan nilai inersia minimum, sehingga sumbu X yang awal, kalau kita putar sebesar setengah dari sudut ini, jadi sekitar 18,4 derajat, akan memberikan sumbu minimum, ya, seperti tergambar di sini. Jadi sumbu X diputar 18,4 derajat menghasilkan sumbu minimum, dan satunya lagi sudut yang lebih besar ini 2 kali theta P2-nya akan menghasilkan sumbu maksimum. Nilai inersia minimum bisa kita baca dari sini. Dari 60 ke 20 ini jaraknya baru 40, sedangkan diameter atau jari-jari dari lingkaran Moore kita tadi adalah 50, sehingga nilai I minimum itu adalah 10, sedangkan I maksimum adalah 60 ditambah 50, yaitu 110. Sehingga nilai inersia utama dapat kita tentukan, yaitu inersia maksimumnya 110 cm/4 dan inersia minimumnya 10 cm/4. Contoh ini mengakhiri topik karakteristik penampang pada kuliah statika ini, sekaligus juga mengakhiri topik kuliah KL 2102 statika. Sampai bertemu pada kuliah-kuliah berikutnya.